warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel. Jadi ini video pertama di YouTube aku, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Nama aku Evita Marcella Diastuti. Aku seorang mahasiswi Prodi S1 Akuntansi 2020 Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, jadi di video pertama aku ini, aku akan membahas tentang sebuah artikel yang berjudul You Can Root Your Employee Existential Crisis But You Can Help. Nanti artikel ini bisa kalian lihat di link yang udah aku kasih di description box ya. Nah, di sini isinya apa sih? Jadi ringkasnya di artikel di sini itu membahas tentang bagaimana pekerja atau karyawan itu memaknai hidup mereka di saat pandemi seperti ini, dan bagaimana cara manajer untuk mendukung mereka dengan yang masih bertanya-tanya tentang makna hidup di saat pandemi seperti ini. Nah, yang pertama ngomongin soal existential itu apa sih? Existential itu merupakan suatu makna atau tujuan dari hidup kita. Nah, manusia kan pasti punya tujuan hidupnya masing-masing. Manusia pasti punya cara untuk memaknai hidupnya masing-masing. Tapi pada saat pandemi seperti ini banyak ketakutan, keterasingan, kekhawatiran yang berkepanjangan itu menyebabkan banyak orang memikirkan kembali sebenarnya tujuan hidup saya itu apa? Sebenarnya gimana sih saya untuk memaknai hidup saya sendiri itu bagaimana? Dan saat pandemi seperti ini banyak orang memikirkan tentang kematian, makna besar lainnya yang mana membuat mereka semakin takut dan membuat mereka semakin aware. Nah, tapi mereka juga punya solusi untuk bisa melawan ketakutan mereka dengan cara memuaskan diri tetapi tetap pada tujuan mereka dan berpikir positif bahwa kita ini tuh sebenarnya bagian dari suatu hal yang besar, entah apa itu, dan kita tuh bisa bertahan lebih lama dari yang lainnya gitu loh. Nah, tapi ada survei juga di artikel ini, itu di Amerika 26-34%-nya itu mereka meninggalkan pekerjaannya pada saat pandemi, dan mungkin mereka akan mencari pekerjaan pasca pandemi karena mereka masih mengkaji ulang atau berpikir ulang sebenarnya makna hidup saya itu apa sih, sebenarnya tujuan untuk hidup saya itu apa sih, untuk bekerja atau untuk apa, anything lah. Nah, di sini akan dibahas 3 cara manajer untuk mendukung syukur-syukur juga mempertahankan karyawannya yang masih bertanya-tanya tentang eksistensial mereka itu sendiri. Jadi 3 cara ini juga berkaitan dengan materi mata kuliah manajemen yang saya dapatkan di semester 2 ini tentang manajemen sumber daya manusia. Apa sih pentingnya manajemen sumber daya manusia ini? Ya, suatu organisasi kan pasti berkompetisi dengan organisasi lainnya. Nah, SDM ini sendiri merupakan suatu keunggulan kompetitif yang dimiliki organisasi, karena organisasi itu kan yang menjalankan manusia ya, walau dengan bantuan teknologi dan lain-lain, tapi manusia yang menjalankan. Terus juga untuk strategi organisasi, bagaimana organisasi itu dibawa ke depannya itu juga tergantung manusia. Terus kemudian juga perlakuan karyawan atau perlakuan dari orang-orang di dalam organisasi itu juga menentukan bagaimana kinerja mereka. Nah, kinerja mereka ini sendiri juga akan menentukan bagaimana organisasi itu berhasil. Jadi penting banget adanya manajemen sumber daya manusia. Masuk kepada cara yang pertama, yaitu lihat lebih dari gaji. Nah, pada saat pandemi seperti ini kan banyak orang atau pekerja atau karyawan lah yang mereka lebih memprioritaskan atau lebih fokus pada tujuan hidup mereka daripada uang. Nah, oleh karena itu manajer sendiri harus bisa melihat mereka melebihi dari gaji ataupun tunjangan materi lainnya, dan lebih membantu atau mendukung mereka dalam memaknai hidup mereka atau menentukan tujuan mereka. Nah, contohnya kayak banyak juga sekarang karyawan yang mereka lebih memilih gaji sedikit tapi kerja lebih fleksibel.
kayak kerja di rumah atau work from home. Kan kalau work from home kita lebih leluasa kan di rumah, lebih luas dalam bekerja, dan juga mungkin bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, pasangan, atau orang terkasih lainnya. Soalnya kan kalau kebanyakan orang ditanya apa arti dari hidupmu, itu kan tentang hubungan dekat dengan keluarga dan orang terkasih. Nah, gitu juga manajer juga harus bisa mempromosikan tentang budaya organisasi. Oh ya, budaya organisasi itu juga pernah saya dapatkan di materi kuliah manajemen semester 2 ini, yang mana budaya organisasi itu penting banget, juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan visi organisasi. Jadi tanpa budaya organisasi, ya orang-orang di organisasi itu bekerja akan seenaknya sendiri tanpa ada pegangan atau tanpa ada acuan. Nah, balik lagi, di sini manajer harus mempromosikan budaya organisasi yang mana mereka harus membatasi antara waktu kerja profesional dan pribadi. Kayak contohnya sudah selesai bekerja, kemudian manajer mengirim email karyawan untuk memantau karyawan di luar jam kerja. Itu akan membuat karyawan risih dan membuat karyawan ini lebih males gitu, lebih tidak bahagia dengan pekerjaan mereka, dan kemungkinan karyawan itu akan resign atau akan keluar dari pekerjaan itu. Jadi penting banget untuk manajer dapat memahami kehidupan pribadi mereka atau menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Nah, pada saat pandemi seperti ini juga banyak dampak positif negatifnya kan. Kalau positifnya sudah saya bilang tadi, kayak kita bisa lebih kerja fleksibel di rumah, lebih luas kerja di rumah, lebih irit biaya transportasi juga. Tetapi pada saat yang bersamaan itu banyak juga orang yang kehilangan keluarga atau teman. Nah, di situ orang itu akan sadar akan pentingnya waktu bersama orang-orang yang kita kasihi. Jadi disitulah peran manajer dalam mendukung karyawannya untuk memaknai hidupnya, untuk lebih dekat dengan keluarga mereka atau orang terkasih mereka. Cara yang kedua yaitu membuat pekerjaan lebih berarti atau bermakna. Jadi bukan ini ya, pekerjaan itu nggak relevan atau nggak ada maknanya, tetapi bagaimana cara manajer itu menjelaskan bahwa apapun posisinya, setiap pekerjaan itu mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai makna masing-masing, mempunyai kepentingan masing-masing. Bahwa pekerjaanmu ini loh untuk mendukung misi organisasi yang ini, pekerjaanmu ini loh yang mendukung misi organisasi yang lain, atau entah bagaimana seorang manajer itu menjelaskan. Nah, tapi pada saat pandemi seperti ini, banyak orang itu yang mereka mencari atau bekerja pada organisasi yang memberi perubahan atau perbedaan dalam komunitas mereka atau dunia. Jadi mereka ingin sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berbeda, tidak hanya seperti itu aja, tapi sesuatu yang dapat memberikan perubahan pada komunitas mereka ataupun dunia. Nah, di sini PR manager untuk dapat menekankan bagaimana si organisasi mereka dapat berkontribusi yang mana dampaknya nanti untuk masyarakat luas, yang untuk membantu menghubungkan upaya individu atau karyawan mereka dengan suatu misi yang lebih besar, dengan perubahan yang mereka inginkan. Kemudian cara yang terakhir atau cara ketiga yaitu dengan menumbuhkan hubungan yang kuat. Jadi pada saat peralihan work from office ke work from home itu kan mesti memerlukan adaptasi yang sangat besar ya. Mereka pasti berpikir belum terbiasa, masih susah untuk menyesuaikan bagaimana saya bekerja di rumah. Walaupun work from home itu sendiri memiliki dampak atau manfaat positif seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kayak kita lebih luas dalam bekerja dan lebih fleksibel intinya. Tapi
ada juga dampak negatif yang mana ini banyak dirasakan oleh para milenial atau para pekerja baru, yang mana mereka merasa kesepian atau mereka telah putus dari hubungan sosial yang penting. Tentu beda kan pekerja yang sudah lama dengan pekerja yang baru atau milenial itu sendiri. Pekerja lama sudah banyak melakukan interaksi sosial dengan rekan kerja, dengan atasan, bawahan, dan mereka sudah ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, entah itu pekerjaan atau di luar pekerjaan. Tentu chemistry mereka sudah kuat, tetapi untuk yang milenial, untuk yang pekerja baru ini sangat memberikan dampak negatif bagi mereka, atau mereka kesepian, hubungan sosial mereka serasa terputus, atau mereka tidak bisa memaknai pekerjaan itu sendiri. Kan iya, ini ya, banyak orang yang dia memaknai pekerjaan itu dengan cara bertemu langsung, dengan cara ngobrol langsung, bertatap muka langsung. Kita kan bisa melihat dari mimik wajah atau dari gestur, itu kan orang bisa menilai. Tapi kalau dengan di rumah sebenarnya bisa, tapi itu terbatas. Nah, itu yang membuat para pekerja baru atau milenial ini merasa terputus hubungan sosialnya, atau mereka merasa kesepian dengan pekerjaan mereka. Nah, ini menjadi PR besar bagi manajer untuk bagaimana sih membangun timnya atau membangun hubungan timnya itu dari jarak jauh. Sebenarnya bisa dengan ini mengadakan pertemuan tatap muka sesekali atau 2 kali supaya dapat ngobrol-ngobrol atau membangun chemistry lah singkatnya. Atau juga bisa dengan rapat rutin atau pertemuan virtual yang lainnya, atau bisa ngobrol-ngobrol virtual tentang proyek. Seperti itu sebenarnya bisa dilakukan oleh manajer. Jadi banyak cara komunikasi yang dilakukan pada saat pandemi seperti ini, tapi tentu berbeda dengan saat sebelum pandemi, karena mungkin pada saat pandemi seperti ini memerlukan banyak waktu persiapan atau mengeluarkan pikiran juga energi untuk memikirkan bagaimana hubungan itu tetap berlanjut dengan baik. Nah, tadi itu 3 cara manajer untuk mendukung karyawannya dalam memahami eksistensial hidup atau memaknai bagaimana hidup mereka dengan pekerjaan mereka. Memang pada saat pandemi seperti ini banyak pekerja atau orang yang mana mereka berpikir lebih keras, berpikir lebih mendalam tentang bagaimana cara mereka memaknai hidup mereka, bagaimana cara mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk fokus pada apa yang akan mereka tuju. Nah, di sini kan sudah saya bilang tadi, semakin besar manajer mendukung dan memahami tentang kebutuhan eksistensial karyawan mereka, maka semakin besar pula mereka mempertahankan pekerja dan dapat menerima manfaat dari tenaga kerja, tentunya dengan suatu makna. Nah, seperti itu pada artikel ini. Oke. Terima kasih, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau ngomongnya belibet, soalnya ini first video aku. So, see you in next video. Bye bye. Wassalamualaikum.